Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Niatinga Kisah. Kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Mengapa kita membahas ruang lingkup mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan? Agar mata pelajaran ini bisa dipahami oleh peserta didik di sekolah menengah kejuruan, utamanya karena mata pelajaran ini baru saja diimplementasikan di SMK, sehingga perlu diperkenalkan agar mata pelajaran ini mudah dipelajari dan mudah diterima sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan. Dahulu mata pelajaran ini bernama Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Seiring dengan perubahan kurikulum menjadi kurikulum Merdeka Belajar, maka mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan berubah menjadi mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Apa itu mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan? Mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan merupakan wahana pembelajaran bagi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Mata pelajaran ini dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi peserta didik untuk menumbuh kembangkan jiwa wirausaha atau entrepreneur dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK. Mata pelajaran ini memiliki dua elemen. Yang pertama adalah kelompok elemen yang digunakan untuk pengembangan kemampuan di dalam perencanaan usaha, yaitu elemen kewirausahaan. Dan yang kedua adalah kelompok yang digunakan untuk pengembangan kemampuan dalam produk, barang, dan jasa, yaitu elemen kegiatan produksi. Di dalam kegiatan produksi ini meliputi perencanaan produk, pembuatan produk, pengemasan produk, distribusi, dan layanan purna jual. Sedangkan untuk elemen kewirausahaan meliputi peluang usaha, menyusun rencana usaha, pemasaran produk, hak kekayaan intelektual, serta laporan keuangan. Tujuan dari mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan ini adalah untuk menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan kompetensi soft skills dan hard skills melalui pengalaman nyata, yaitu yang pertama menghasilkan produk, barang, atau jasa yang terstandar sesuai dengan program atau konsentrasi keahlian. Yang kedua adalah membentuk perilaku bisnis atau berwirausaha sesuai dengan potensi dan peluang pasar, baik secara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga adalah membentuk profil lulusan SMK yang profesional dilandasi atau didukung kemampuan soft skill dan hard skill yang kuat dan seimbang. Mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan ini diberikan pada fase F, yaitu kelas 11 dan juga kelas 12 dengan alokasi waktu 180 jam pelajaran pada kelas 11 yang dibagi lagi menjadi 90 jam pelajaran pada semester 3 dan 90 jam pelajaran pada semester 4. Untuk kelas 12
Kelas 12, alokasi waktunya 90 jam pelajaran. Yaitu yang akan disampaikan pada semester 5 saja sebanyak 90 jam pelajaran. Untuk total keseluruhannya dari fase F ini ada 270 jam pelajaran. Berikut ini merupakan ruang lingkup materi inti atau konten pada mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Untuk lebih memudahkan dalam urut-urutan penyampaiannya, ini sudah saya berikan nomor dan saya blok sendiri-sendiri sesuai dengan semester, ya, sesuai dengan materi yang akan disampaikan setiap semester. Untuk materi yang disampaikan pada semester ketiga, ini meliputi, yaitu fase F, meliputi identifikasi peluang usaha. Diharapkan setelah siswa mempelajari tentang materi ini nanti bisa mengidentifikasi peluang usaha baik yang ada di internal maupun eksternal, dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal SMK. Kemudian setelah peserta didik mampu mengidentifikasi peluang usaha, itu diharapkan nanti dari produk-produk yang memiliki potensi peluang usaha yang bagus itu dibuat perencanaan produksinya, kemudian dibuat rancangan produknya, yaitu pada materi yang ketiga. Kemudian dibuat juga bagaimana proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produknya. Kemudian dilanjutkan dengan materi kelima, yaitu bagaimana menghitung biaya produksi, BEP, dan Return on Investment atau ROI. Dan selanjutnya peserta didik ini nanti diajari untuk membahas tentang menentukan harga jual produk. Nah, ini semua nanti disampaikan atau diajarkan pada fase F, yaitu semester 3. Waktunya sebagaimana yang sebelumnya telah kita bahas, itu ada 90 jam pelajaran. Berikutnya adalah materi atau konten yang akan disampaikan kepada siswa pada fase F semester 4. Nah, ini sudah saya beri nomor, yaitu nomor 7 sampai nomor 10. Nomor 7 ini adalah tentang proses produksi barang dan jasa. Jadi pada semester ini peserta didik diajar bagaimana untuk menciptakan produk yang lebih kompleks, ya. Kalau yang semester 3 tadi peserta didik diajar untuk membuat prototipenya dan juga menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual. Kalau yang semester 4 pada fase F ini lebih pada pembuatan produk yang lebih kompleks, yang siap jual, itu yang siap untuk dipasarkan. Dan mereka juga nanti akan membahas, ya, peserta didik nanti juga akan diajarkan bagaimana membuat kemasan produk dan juga labeling, kemudian bagaimana strategi distribusi dari produk yang sudah mereka buat, dan juga membahas tentang layanan purna jual, bagaimana sih menanggapi keluhan pelanggan dan sebagainya. Diharapkan setelah nanti membahas materi-materi yang ada pada semester 3 dan semester 4 ini, nah, siswa sudah mampu secara mandiri menyusun proposal usaha yang akan diberikan pada materi berikutnya, yaitu pada fase F semester ke-5 kelas 12 ini, ya. Jadi materi pertama kelas 12 atau semester 5 ini adalah menyusun proposal usaha dari materi-materi yang sebelumnya telah dipelajari pada semester 3 dan semester 4. Selanjutnya peserta didik akan pelajari terkait pemasaran produk, bagaimana memasarkan produk yang sudah mereka buat pada kelas
11 yaitu semester 4 tadi supaya bisa dipasarkan ke masyarakat atau ke konsumen ya. Mereka peserta didik ini juga belajar terkait dengan hak atas kekayaan intelektual dan juga bagaimana pengimplementasiannya. Apa sih yang dimaksud dengan haki, bagaimana konsekuensi dari haki dan sebagainya. Dan yang terakhir, ini peserta didik diajarkan tentang laporan keuangan, bagaimana menyusun laporan keuangan yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Ini semuanya disampaikan pada fase F yaitu semester 5 yang jumlah jamnya itu juga 90 jam pelajaran. Pada akhir fase F ini, peserta didik diharapkan akan mampu mengaktualisasikan kompetensi-kompetensi konsentrasi keahlian yang dipelajarinya dengan menghasilkan produk berupa barang dan atau layanan jasa yang sesuai, yang inovatif, memiliki nilai ekonomis dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di sisi lain, peserta didik juga diharapkan akan mampu membangun usaha atau berwirausaha yang berkelanjutan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, baik usaha yang terkait dengan keahlian kejuruannya maupun usaha-usaha lainnya yang lebih sesuai dengan perkembangan pasar. Demikian tadi ruang lingkup pembelajaran mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan untuk alur tujuan pembelajaran dari mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan ini nanti akan disampaikan pada video tersendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.